Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya boleh menyapa saudara-saudari semua, tentunya di satu momen yang sungguh luar biasa sekali. Dan saat ini saya ingin membawakan satu buah kebenaran firman Tuhan yang akan terambil dari kitab Mazmur ayat 118, pasal 118 ayat yang ke-8. Dan sebelum saya menyampaikan lebih jauh lagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu keunikan, ada sesuatu hal yang luar biasa sekali di dalam kitab Mazmur 118 ayat 8 ini saudara. Bagi saudara yang sering membuka Alkitab dan sering membaca, mungkin akan tahu bahwa di dalam kitab Mazmur ini merupakan satu kitab yang berada tepat sekali di tengah-tengah Alkitab saudara. Tetapi mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu bahwa Mazmur 118 inilah yang lebih lagi berada di dalam tepat sekali di dalam Alkitab kita, berada tepat pada tengah-tengah Alkitab kita saudara. Dan setidaknya ada 6 hal yang sungguh luar biasa sekali yang saya ingin sampaikan pada hari ini, di mana ada 6 keunikan di dalam pasal 118 ini saudara. Yang pertama adalah sebelum Mazmur 118 kita akan mendapatkan Mazmur 117. Ini adalah Mazmur atau pasal yang sangat singkat sekali. Dan bisa dikatakan pasal 117 ini merupakan pasal yang tersingkat di seluruh Alkitab. Dan yang kedua saudara, di sesudah pasal yang 118 ini ada pasal 119. Ini merupakan satu pasal yang terpanjang di seluruh Alkitab. Luar biasa sekali. Dan saudara, yang ketiga adalah sebelum Mazmur 118. Kalau kita mau menghitung dari kitab Kejadian sampai Mazmur, kita akan melihat bahwa semuanya ada 594. Dan yang keempat saudara, sesudah Mazmur 118 kita akan melihat ada 594 pasal juga. Wow, luar biasa sekali saudara. Dan yang kelima saudara, kalau seluruh pasal tersebut di luar pasal 118, kalau semuanya di total 594 tambah 594, semuanya ada 1188 pasal. Dan yang keenam saudara, tahukah saudara bahwa ayat angka 1188 ini tepat kalau kita buka di dalam Mazmur yang akan kita baca pada saat ini adalah tepat sekali pada Mazmur 118 ayat 8. Wow, 1188 menjadi Mazmur 118 ayat 8. Dan ini adalah merupakan ayat yang terletak di tengah-tengah Alkitab. Luar biasa sekali saudara. Dan sebagai ayat sentral di dalam Alkitab tersebut, ayat ini pasti memiliki makna yang begitu dalam. Ayat ini pasti memiliki satu yang luar biasa sekali. Pesan Tuhan berada tepat pada sentral kehidupan manusia. Tepat pesannya tercantum di dalam tengah-tengah Alkitab, yaitu di pasal 118 dari kitab Mazmur ayatnya yang ke-8. Makna yang begitu dalam itu, kalau Tuhan sudah meletakkan ayat tersebut, berarti bukan merupakan suatu kebetulan. Karena ada sesuatu pesan penting Tuhan untuk kita terima sebagai umatnya. Bagaimana kita dapat menerima satu pesan yang sungguh luar biasa tersebut saudara. Dan lalu apa bunyi dari ayat tersebut saudara? Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur ayat pasalnya yang 118 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi saudara. Demikianlah firman Tuhan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekali lagi saya ulang saudara, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Haleluya. Sekilas mungkin kalau kita melihat gaya bahasanya, ini merupakan bahasa yang sangat sederhana saudara. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa sekali di dalamnya, karena
Tuhan kalau sudah meletakkan ini di tengah-tengah Alkitab, ada satu pesan yang begitu penting untuk kita terima sebagai umatnya, saudara. Lalu kalau kita telusuri, saudara, di sini dijelaskan bahwa lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Artinya, kalau ada kata lebih baik, berarti ada sesuatu yang tidak baik atau kurang baik. Nah, lalu apa sesuatu yang kurang baik atau tidak baik menurut pandangan Tuhan, saudara? Di kalimat selanjutnya kita sudah dijelaskan bahwa percaya kepada manusia, inilah hal yang kurang baik atau tidak baik di mata Tuhan. Karena firman Tuhan juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya apa? Ada satu keterbatasan tersendiri bagi setiap orang, saudara. Bukan hanya mempercayai orang lain. Di sini dikatakan manusia, tetapi juga mempercayai diri kita sebagai manusia. Unsur manusia kita ada satu keterbatasan, ada satu limit tertentu, saudara. Tetapi di sini ditegaskan lebih baik berlindung kepada Tuhan. Artinya sesuatu yang lebih baik itu harus ditempatkan di atas segala-galanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, lalu bentuk perlindungan seperti apa yang Tuhan berikan kepada umatnya sebagai bukti bahwa dia adalah seorang pribadi yang seorang pelindung bagi umatnya yang baik, saudara. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian sampai seluruh kitab Perjanjian Lama, kita melihat cara-cara perlindungan Tuhan begitu luar biasa sekali. Artinya bagaimana Tuhan memberikan satu perlindungan yang teguh, yang mantap terhadap umatnya. Ini memiliki satu cara yang berbeda-beda, bukan menurut konsep kita, bukan menurut ukuran manusia kita, tetapi menurut cara berpikir Allah. Tuhan ingin show His glory menurut cara Tuhan sendiri. Kita melihat bagaimana zaman Nuh, Tuhan memberikan perlindungan bukan melalui apa-apa, tetapi melalui bahtera, saudara. Melalui bahtera supaya orang yang percaya pada Tuhan itu berada di dalam perlindungannya yang sempurna, saudara. Sehingga Nuh dan keluarganya terselamatkan dari air bah. Juga ketika zaman Musa, Tuhan memberikan perlindungan seperti apa, saudara? Tuhan memberikan perlindungan dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Wow. Tuhan memberikan perlindungan yang sungguh luar biasa sekali. Sampai zaman hakim-hakim, sampai zaman raja-raja, Tuhan memberikan perlindungan terhadap umatnya ketika umat Tuhan ditindas, ketika umat Tuhan mengalami kesesakan, dia memberikan seorang hakim yang menghakimi mereka, yang membebaskan mereka dari tawanan, yang membebaskan mereka dari ancaman bangsa-bangsa lain. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada puncaknya Tuhan memberi perlindungan yang sungguh luar biasa sekali, di mana Tuhan pada waktu yang Tuhan tetapkan, yaitu berada di pusat segala zaman, Tuhan menyatakan diri sebagai firman yang hidup. Haleluya. Dengan menyatakan diri, dia sudah teruji dari segala zaman, saudara. Artinya dia sudah melintasi segala zaman, baik zaman Nuh, zaman nabi-nabi, sampai zaman raja-raja, hingga Tuhan menyatakan diri tepat pada waktunya sebagai firman yang hidup. Untuk apa, saudara? Untuk memberikan satu perlindungan yang sempurna. Karena itulah puncak dari karya Tuhan. Berada di kayu salib, mati, dan dibangkitkan, kemudian naik ke surga, saudara. Memberikan suatu perlindungan bagi umat Tuhan, supaya umat Tuhan tidak binasa, saudara. Karena firman Tuhan menegaskan, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow. Supaya tidak ada satu orang pun, Tuhan menghendaki, saudara, supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, tetapi semuanya beroleh selamat melalui karya penebusannya yang sungguh luar biasa, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Dan saudara, haleluya. Lalu bagaimana Kristus menjadi pusat dari segala sesuatu supaya kita jadikan segala-galanya, saudara? Apakah ada bentuk perlindungan lain selain daripada Tuhan, saudara? Tidak ada, saudara.
Karena firman Tuhan juga menegaskan di dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia diselamatkan. Oh, haleluya. Saudaraku, itulah karya yang terbesar di dalam setiap kehidupan kita, setiap perjalanan umat manusia, yaitu melalui diri Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara dan saya. Untuk itu saudara, jika saudara rindu menerima, meresponi karya Tuhan yang terbaik ini, mari buka hati dan pikiran saudara. Open your heart, open your mind, open your life, and let Jesus be the center of your life. Dan saudara, ketika saudara berani menyatakan diri datang kepada Tuhan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sebagai penyelamat saudara, saudara datang kepada Tuhan dan mengaku dosa, maka firman Tuhan menegaskan bahwa setiap dosa akan diampuni karena Tuhan adalah setia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan saudara, bagaimana kita supaya dapat menempatkan Kristus berada di dalam pusat segala-galanya di dalam hidup kita, saudara? Firman Tuhan menegaskan di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya saudara, Tuhan ingin menduduki hati dan pikiranmu, saudara. Firman Tuhan menegaskan sungguh luar biasa sekali, supaya Dia bertata dan memerintah di dalam seluruh hidup saudara, maka Dia ingin mendapat tempat yang terbaik di hati saudara, di dalam pikiran saudara. Saudara, otak ini berbicara tentang pusat sentral dari segala-galanya, saudara. Yaitu otak itu akan dapat mengendalikan seluruh tubuh saudara, dan otak ini akan dapat mengontrol setiap pergerakan saudara. Sebab itu jika saudara ingin menjadikan Yesus sebagai pusat dari segala-galanya dalam hidup saudara, taruhlah Dia di dalam pikiran dan hati saudara. Seperti firman Tuhan menegaskan di dalam Filipi 2 ayat 5 ini, saudara, di mana hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dan saudara, untuk itu datang dan persembahkan seluruh hidupmu. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus memberikan seluruh hidup kita, memberikan tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu saudara, marilah kita satu di dalam doa, memberikan seluruh hidup kita, meresponi karya yang terbaik ini, saudara, dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku bahwa unsur-unsur kedagingan kita, unsur-unsur manusiawi kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Sehingga saudara dapat berkata kepada Tuhan, dapat berdoa kepada Tuhan, Lord, this is my life. I want to live, I want to live for you. I want to breathe for you. Jesus. Dan saudara bisa datang kepada Tuhan dengan memberikan seluruh hidup saudara. Give your life, give your bodies as a living sacrifice. Berikan seluruh hidupmu, saudara. Kali ini Tuhan ingin menyatakan, ingin merindukan supaya saudara dan saya datang memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat mengatur kita, dapat mengontrol kita, dan tidak ada satu pergerakan apapun di dalam setiap kehidupan kita tanpa dikontrol oleh Tuhan, tanpa dipimpin oleh Tuhan, tanpa dibimbing oleh Roh Kudus, saudara. Sebab itu marilah kita satu di dalam doa. Bapa Allah yang makasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami, Tuhan. Dan kami menyadari betapa lemah hati kami, betapa lemah kemanusiaan kami, dan setiap unsur manusiawi kami, Tuhan, tidak ada apa-apanya, karena ketika kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami datang karena lebih baik berlindung kepada Engkau, Tuhan, memberikan hidup ini, Tuhan, kepadamu, supaya Tuhan di dalam Engkau firman-Mu boleh digenapi di dalam kami, Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika Tuhan menghendaki, Tuhan Yesus memberkati.